hibah, tidak langsung hibah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita bertemu lagi di dalam mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini khusus ada di prodi pendidikan ekonomi dan ada di semester 1 ya. Oke. Di sini ada kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Pembahasannya ada prinsip manajemen. Nah, untuk kali ini hari ini saya akan membahas mengenai prinsip manajemen saja dulu ya. Nanti untuk yang poin selanjutnya, poin 2, 3, 4, dan 5-nya kita pertemuan lagi di lain di jadwal berikutnya. Nah, untuk saat ini kita hanya membahas dulu mengenai prinsip manajemen. Nah, prinsip manajemen di sini bisa dilihat dari slide-slide yang ada di sini. Itu terdiri dari beberapa poin prinsipnya, yaitu yang pertama ada division of work atau pembagian kerja. Di dalam pengantar manajemen atau di dalam manajemen tersebut, baik di organisasi perusahaan ataupun organisasi yang lainnya, tentu saja akan ada yang namanya struktur organisasi ya. Struktur organisasi di situ dimana ada manajer, kemudian ada pembagian ke bawah, kepegawaian dan lain sebagainya. Nah, sehingga di situ adanya pembagian kerja sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing orang yang dilibatkan di dalam manajemen tersebut gitu. Sehingga ada division of work, pembagian kerja. Yang kedua adalah adanya authority and responsibility, wewenang dan tanggung jawab. Karena tadi pembagian kerja sudah dibagi per orang sesuai dengan tupoksinya, sehingga akan muncul sebuah wewenang dari masing-masing individu tersebut dan akan muncul sebuah tanggung jawab dari individu yang ada di dalamnya sebagai pelaku pengatur atau pemanage di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut ya. Yang ketiga atau yang selanjutnya itu adanya disiplin. Disiplin sudah sesuatu hal yang harus sangat diperhatikan di dalam sebuah manajemen agar manajemen berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dari wewenang, tanggung jawab, kemudian dari pelaku si pemanage tersebut harus disiplin semua karyawannya gitu, baik disiplin waktu dan disiplin yang lainnya gitu ya. Kemudian adanya unity of command, kesatuan komando. Kesatuan komando itu jadi satu komando. Walaupun misalkan si pimpinan tersebut memutuskan sesuatu hal berdasarkan dari pendapat, ide, gagasan para bawahannya, namun bagaimanapun juga dia sebagai pimpinan harus bisa menentukan hal apa yang sekiranya terbaik untuk diputuskan. Sehingga di sini harus ada kesatuan komando, berarti dia harus mengomandokan kepada seluruh karyawan tersebut agar mengikuti keputusan yang sudah dia terapkan gitu. Artinya sudah ketuk palu gitu dari si pimpinan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya unity of direction, kesatuan arah ya. Kesatuan arah. Jadi walaupun misalkan berbeda pendapat, ide, gagasan, tetapi ayo disatukan supaya menjadi satu arah gitu. Mau dibawa kemana si organisasi tersebut, si perusahaan tersebut ingin mencapai suatu visi misi yang sudah ditetapkan, maka harus adanya kesatuan arah dari si pelaku manajemen tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya ada subordination of individual interest to general interest, subordinasi atau prinsip organisasi, kepentingan individu untuk kepentingan umum. Jadi kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Jadi artinya kita harus
mendahulukan dulu kepentingan umum yang ada di sebuah perusahaan tersebut dibanding dengan kepentingan individu dari si orang-orang yang berada di dalamnya sebagai pelaku manajemen tersebut, ya. Kemudian adanya remuneration atau remunerasi, imbalan, upah, bonus, dan insentif. Nah, di sini untuk membangkitkan atau memunculkan atau menambah motivasi dari si karyawan sehingga harus adanya imbalan. Imbalan itu sudah barang tentu menyangkut masalah uang, berarti uang yang diberikan kepada si karyawan gitu ya. Imbalan itu berarti dia melaksanakan tugas tertentu lalu diberikan imbalan gitu, luar dari upah. Kemudian bonus atau reward, kemudian dari insentif, ya. Nah, yang selanjutnya adalah sentrasi wewenang kepada sejumlah manajer kecil. Artinya dari manajer yang di atas bisa memberikan kewenangan atau keputusan kepada manajer di bawahnya agar mereka bisa memutuskan suatu tindakan apa yang harus diambil dan lain sebagainya, manakala misalkan dalam sebuah perusahaan itu perlu mengambil tindakan yang secepatnya yang harus segera dilakukan gitu. Kemudian adanya scalar chain, rantai skalar, garis wewenang dari atas sampai ke bawah, garis wewenang dari atas sampai ke bawah itu. Nah, tadi kembali kepada poin 1, adanya pembagian kerja, adanya struktural organisasi gitu, sehingga adanya garis-garis wewenang antara pimpinan, bawahan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian adanya order atau pemesanan dari sebuah produk, equity atau proses untuk keadilan, kemudian inisiatif langkah-langkah yang atau inisiatif yang dimunculkan oleh setiap karyawan, kemudian adanya esprit de corps, setiap kawan. Nah, jadi di sini kita harus saling solid, harus saling kompak dalam menjalankan sebuah manajemen tersebut di dalam organisasi atas sebuah perusahaan tersebut. Nah, untuk kali ini hanya itu saja yang saya sampaikan mengenai prinsip manajemen. Untuk pembahasan berikutnya atau pembahasan selanjutnya nanti kita bahas di jadwal berikutnya gitu, baik secara online ataupun offline. Nanti akan ada tindak lanjut untuk jadwal berikutnya. Baik, itu saja untuk hari ini mengenai prinsip manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.